Ketika rumah kita itu tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah kita itu seperti kuburan, kata Rasulullah. 60.000 malaikat mengamini doa khutmil Quran. Apa saja 4 sifat yang Raja Tega? 1, berdoa untuk dirinya sendiri, orang lain tidak dilibatkan dalam doa kita. 2, ketika melewati kuburan, kita tidak ringan mendoakan orang yang ada di dalam kuburan. Yang ketiga, kita diberi kesempatan oleh Allah bisa membaca Al-Quran, tetapi kita tidak mau membaca Al-Quran. Dan keempat, manakala kita diundang orang lain, kita tidak hadir, tetapi kita tidak memberikan alasan kenapa kita tidak hadir. Alhamdulillahilladzi iftataha hadzal wujuda binuri Muhammadin fi kulli qadiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Amma ba'd, janabal a'izza ulama'anal kiram, para alim, para ulama, para kiai, akhassah beliau al-mukarramah Ibu Nyai Hajah Jauhara Said, yang senantiasa kita harapkan barokah doanya dan fatwa-fatwanya. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ulil Absor MPD selaku takmir masjid dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, yang senantiasa kita harapkan barokah doanya. Asatid wa asatidzah, seluruh pejuang Al-Quran dan pecinta ilmu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus seluruh santri yang hadir sore hari ini mengikuti kegiatan kultum untuk menyongsong berbuka puasa yang sangat kami banggakan. Siapa Raja Tega yang pertama? Orang yang berdoa tetapi untuk dirinya sendiri saja, orang lain tidak didoakan di dalam doanya. Yang kedua, Raja Tega itu ketika ada orang lewat kuburan terus tidak mau mendoakan orang yang ada di kuburan, itu termasuk Raja Tega. Tadi pas sepeda motoran atau bawa mobil, kok lihat kanan ono makom, ada makam Islam, cepet uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum wa antum salafuna wa nahnu bil athar. Seperti panjenengan semua kalau ziarah ke makam, masuk ke makam itu pasti uluk salam. Assalamualaikum, keselamatan padamu ya ahlal kubur, wahai ahlil kubur, yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah mengampuni kamu dan kita semua. Kenapa kita harus mendoakan orang yang ada di alam kubur? Karena orang yang di alam kubur itu sebenarnya dia ingin minta ampun kepada Allah ketika dia disiksa, tetapi tidak punya kesempatan lagi. Bahkan dia berharap, ya Allah, andai kata engkau akhirkan kami sebentar saja ya Allah, maka saya ingin sedekah, saya ingin berbuat sholih, tetapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi.
Maka ketika kita lewat, mereka kepingin orang yang lewat itu mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Maka ketika kita lewat kemudian berdoa, itu kebahagiaan yang luar biasa orang yang ada di alam kubur. Maka paling ringan, bacakan Fatihah, ya Allah, untuk seluruh yang ada di makam, Al-Fatihah. Seperti itu. Maka mereka akan senang dapat kiriman doa. Dikirim, ditransfer lewat M-banking nggak bisa. Orang di alam kubur itu yang diharapkan hanya doa dari orang yang masih hidup. Seperti hari Khamis, anak-anak tadi baca tahlil, baca yasin kepada orang yang ada di alam kubur, maka itu doa kita akan sampai kepada mereka yang ada di alam kubur. Mudah-mudahan menambah amal kebaikan beliau di dalam kubur. Amin Allahumma. Yang nomor 2 tadi apa? Lewat kuburan tapi nggak mau Lah sekarang kadang-kadang kita naik sepeda motor, naik mobil itu nggak tahu kanan kiri kuburan. Kok nggak tahu Ustaz? Mana tahu wong dia tangan kanannya nyetir sepeda motor, tangan kirinya nyekel HP. Jawabi WA utawa nggawe Google Map. Akhirnya kanan kiri ketika melewati kuburan sudah tidak tahu lagi kalau di situ ada kuburan. Maka sempatkan ketika kita lihat kanan kiri ada kuburan, paling tidak uluk salam, bacakan salam kepada orang yang meninggal dunia. Nomor 3, orang yang termasuk raja tega adalah ketika kita diberi nikmat paling besar oleh Allah, yaitu bisa membaca Al-Quran, tetapi kita tidak membiasakan membaca Al-Quran. Seperti tadi panjenengan semua tadris, belajar membaca Al-Quran dengan guru-guru, dengan ustazah. Lalu ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka gunakan keahlian ini, kesempatan ini untuk membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian tahu enggak bahwa Al-Quran itu bagaikan cahaya. Maka ketika rumah kita itu tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah kita itu seperti kuburan, kata Rasulullah. Gelap gulita. Kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, maka di situ qalilun khairuh, sedikit sekali kebaikannya dan banyak sekali syarruhu, kejelekannya. Maka kalau rumah tangga, ada rumah di dalamnya tidak banyak dibacakan Al-Quran, maka di situ punya potensi sering tukaran, sering gegeran, suami bertengkar sama istri, orang tua bertengkar sama anak, saoma isine gegerai. Kalau tidak geger, keberkahannya kurang. Maka hadirkan Al-Quran di dalam rumah kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiasi rumah kamu dengan memperbanyak Al-Quran. Apalagi hari ini peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, momen tepat. Setidaknya kita khotamkan Quran, gak iso ijen, yuk borongan wong 30 sak jusan, mari ngono donga bareng-bareng. Ketika kita berdoa saat khotmil Quran, maka hadirlah di situ situna alafi malaikah, 60.000 malaikat mengamini doa khotmil Quran. Nek wayai turun 60 malaikat, jangankan 61 saja malaikat yang mengamini doa kita, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi itu 60.000 malaikat. Dalam riwayat lain, sab'una alafi malaikah, ada riwayat mengatakan 70.000 malaikat yang akan turun mengamini ketika kita doa khotmil Quran. Mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran,
tubuh kita, hati kita bersinar bersamaan dengan sinarnya Al-Quran, sehingga hidayah Allah senantiasa diberikan kepada kita dan perjalanan hidup kita selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1 tadi apa? Orang yang raja tega berdoa untuk diri sendiri, orang lain tidak diikutkan dalam doa kita. 2, ketika melewati kuburan tidak mau mendoakan orang yang ada di dalam kubur, termasuk raja tega nek mariki. 3, orang yang diberi kemampuan bisa membaca Al-Quran tetapi tidak membaca Al-Quran. Ada loh orang tua-tua itu sekarang Masya Allah kepingin kursus maca Quran sampai makhrote angel krono lidahnya sudah tua, ghairil magdebuki gitu. Kongon ghairil maghdubi gak iso, ghairil magdebuki gitu tok. Akhirnya kangelan ya apa sih sampean belajar Fatihah kok gedebak-gedebuk kae, karena sudah tua. Mumpung sik cilik, alhamdulillah kita sudah diajari dengan fasih, bacaan dengan tartil. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, nomor 4, sifat orang raja tega adalah ketika kita diundang oleh orang lain, kemudian kita tidak datang menghadirinya, tetapi tidak ada alasan yang disampaikan kepada orang yang mengundang. Jenengan semua ketika ada temannya punya hajatan terus dikasih undangan, baik itu sudah print-printan undangannya atau via WA pakai aplikasi, dikirim nonang sampean kudu teko. Lek gak teko sampean kabari, Mbak, Mas, mohon maaf hari ini saya nggak bisa hadir karena saya ada kegiatan buber, besok aja ya saya hadirnya. Atau bilang, Mbak, Mas, Pak D, Bude, saya nggak bisa hadir karena saya sedang sakit, pen kabari. Karena ketika kita tidak ngabari mereka, coba bayangkan ketika kita dipilih oleh mereka, nama-nama kita dicantumkan sebagai orang yang mendapat undangan itu, berarti kita termasuk orang-orang pilihan di hadapan mereka. Dari temannya beratus-ratus dipilih, ya Allah aku iki gak duwe rezeki, kepengin ngundang wong mek 50 tok, sapa ya sing tak undangi, dipilih. Oh Tukiyem, Marpuah, Tumini, Ponadi, Ponimin diundang kabeh. Ternyata ketika nama kita ada di situ, dipilih wis diting-tingi, gak teko. Betapa gelonya orang yang mengundang kita. Kalau kita tidak punya jabatan tinggi, mungkin itu masih biasa-biasa saja. Tapi kalau kita itu sudah gridnya naik, jenengan sudah dadi Pak Camat atau Bu Camat atau dadi Bupati terus diundang karo wong cilik gak teko, Masya Allah gelone niku sak umur-umur dititeni. Iya, saiki wis sugih, duwe jabatan, gak gelem teko, biyen runtang-runtung ambek aku ngopi. Rona rene nang warung kopi, saiki wis enak, uripe dihormati wong, wis sugih gak gelem teko, wis kapok meneh gak tak undang. Maka orang yang mengundang kita, dia hatinya akan gelo dan sakitnya luar biasa. Kalau kita menyakitkan orang lain, berarti itu bagian kita termasuk orang-orang yang raja tega. Karena itu 4 sifat ini kita hindari agar puasa kita tidak hanya minimalis, tetapi puasa kita menjadi puasa yang maksimalis. Masih ingat apa saja 4 sifat yang raja tega? 1, berdoa untuk dirinya sendiri, orang lain tidak dilibatkan dalam doa kita.
Dua, ketika melewati kuburan kita tidak ringan mendoakan orang yang ada di dalam kuburan. Yang ketiga, kita diberi kesempatan oleh Allah bisa membaca Al-Quran, tetapi kita tidak mau membaca Al-Quran. Dan keempat, manakala kita diundang orang lain, kita tidak hadir, tetapi kita tidak memberikan alasan kenapa kita tidak hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Firdaus dan rencananya akan masuk surga Firdausnya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari 4 sifat orang raja tega, sehingga keluar dari Ramadan benar-benar kita menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Itu yang dapat Ustadz sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Segala kekurangan mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita tutup dengan doa. Namun sebelumnya kita tawassul, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihatu Syarifah ila hadrati bari syafa'ah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summaila hadrati asatidina wa asatidikum majma' syekhina wa masayyihikum wa man ajazana ilal muntaha naf barakatihim syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Summaila hadrati jami' asatidina wa asatidikum Summaila hadrati abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummatikum ila abina Adam wa umina Hawa wa matanassala bainahuma liyamiddin syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Liqadai hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala abdikal karim Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma ya ghaffar ya ghafur ya ghafir ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa yang kami sengaja atau tidak kami sengaja, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami tampakkan atau kami rahasiakan ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma yassir lana ziyaratal maqal Madinah, ballighna ziyaratal maqal Madinah, sahhil lana ziyaratal maqal Madinah bi yusri wa salamah wa bulughil maram fi kulli sanah karrotin ba'da marroh karrotin ba'da marroh karrotin ba'da marroh binidai nabiyina Ibrahim alaihi salatu wassalam wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami semua yang hadir, kedua orang tua kami, keluarga kami, ya Allah, mudahkan kami semua untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudahkan kami semua ya Allah, sampaikan kami semua ya Allah ke tanah suci Makkah dan Madinah Munawwarah, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun ya Allah, setiap tahun ya Allah, setiap tahun berulang kali. Ya Allah, takdirkan kami semua bisa memakai kain ihram sebelum memakai kain kafan. Takdirkan kami semua yang hadir ini ya Allah, keluarganya bisa memakai kain ihram sebelum memakai kain kafan. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras akeh duwe akeh kanggo ngaji lunga haji barokah Nabi Wali. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras akeh duwe akeh kanggo ngaji lunga haji barokah Nabi Wali. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras akeh duwe akeh kanggo ngaji lunga haji barokah Nabi Wali. Ya Allah, kami semua meminta kepadamu ya Allah, panjenengan paringi rezeki ingkang kathah halal barokah, saking tanpa kangelan, saking tanpa rekoso, saking tanpa bahaya, saking tanpa angkat junjung, keranten panjenengan zat ingkang kuwasa.
Ubsut alaina rizqam min kulli jihad min khazaini ghaibika karomika bi hisab. Panjenengan beberaken rezeki panjenengan dateng kula sedaya ya Allah. Panjenengan beberaken rezeki panjenengan saking arah kesamaran gedung panjenengan tanpa kaitung. Fasabba alaina rizqan sabbada rahmah wa anta rajul alamin wal tawat. Panjenengan soaken rezeki panjenengan dateng kula sedaya kelawan sosokan rahmat senajan kula sedaya niki kegolong kawula panjenengan ingkang lacut. Al kafilul muni panjenengan ingkang nanggo ingkang sugih. Al fattahu razak ingkang bika ingkang paring rezeki. Ya hayya qayyum panjenengan ingkang gesang ingkang jumeneng. Bi rahmatika nastaghiitsu ya ghiyasal mustaghiitsin agisna. Namung kelawan rahmat panjenengan kula sedaya niki nuwun pitulung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bighairi hisab. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.